Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummati khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-barratil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatidz dan tokoh masyarakat, para khusus dzikir, para ulama, para asatidz, para kiai, pengurus Nahdlatul Ulama cabang Gampeng atau Kecamatan Hulu, dan segenap para pengurus Masjid Fathur Rahman, hadirin hadirat, para orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya bisa berharap kepada Allah semoga yang hadir di siang hari ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Muharram, karena alhamdulillah ini persis sekali rutinan kita di Sabtu Pahing tepat dengan tahun baru Hijriah tanggal 1 Muharram, untuk mengambil keberkahan daripada kitab yang kita baca rutin di Masjid Fathur Rahman ini, supaya tidak mengurangi keberkahannya dan kita tetap istiqamah. Kita baca sedikit daripada hadis Arba'in Nawawi yang kemarin sudah kita baca beberapa daripada hadisnya, atau sebagian hadis di hadis yang keempat. Kita lanjutkan sedikit para hadirin. Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwasanya wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhulaha. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ada di antara kalian yang ketika hidupnya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi di saat mendekati ajalnya ternyata dia bermaksiat kepada Allah. Tiap hari ibadahnya baik, sholatnya teratur, Ramadan selalu berpuasa, bahkan mungkin sudah menjalankan rukun Islam yang kelima yaitu haji. Tapi begitu ajalnya dekat, malaikat Israel hendak datang untuk mencabut nyawanya, ternyata dia bermaksiat kepada Allah. Dan di tengah-tengah dia sedang bermaksiat, Allah cabut nyawanya. Atau setelah dia bermaksiat, dia belum bertobat kepada Allah dan Allah cabut nyawanya, maka itulah yang disebut dengan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebaliknya ada orang yang ahli maksiat, tiap hari kerjaannya bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dekat ajalnya ternyata Allah berikan hidayah kepadanya, sehingga di saat dia bertobat kepada Allah, tobatnya diterima. Atau mungkin di saat dia sedang beribadah, sholat, atau mungkin puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, malaikat Israel datang mencabut nyawanya. Maka itulah kematian dalam keadaan husnul khatimah. Dari hadis ini para hadirin bisa kita ambil pelajaran bahwasannya sukses tidaknya seorang muslim itu bukan dilihat di saat dia hidup, bukan dilihat di saat hari ini yang kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan, tapi sukses tidaknya
tidaknya pulau panjenengan ini dilihat nanti ketika kita mati. Kalau matinya kita dalam keadaan husnul khatimah, berarti kita sukses hidup di dunia. Tapi kalau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, berarti kita matinya tidak hidup kita tidak sukses. Sehingga semuanya itu dilihat dari penghujungnya. Oleh karenanya setan itu, para hadirin, sebagaimana pernah kami sampaikan, setan itu paling tidak suka melihat manusia minta kepada Allah husnul khatimah. Jadi doa yang paling dibenci oleh setan itu ketika doa panjenengan minta kepada Allah husnul khatimah. Kenapa? Karena setan itu punya satu tujuan, para hadirin. Tujuan setan hidup di dunia ini menjerumuskan manusia adalah supaya manusia atau umatnya Nabi Muhammad ini masuk ke dalam neraka, sehingga mereka berusaha untuk mengelabui manusia supaya meninggalkan salat, berusaha untuk membisikkan dalam hati manusia agar manusia tersebut meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan kemaksiatan. Nah, kalau sudah tujuan setan itu menjerumuskan kita agar kita masuk neraka, kemudian kok kita minta kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, maka pekerjaan setan sia-sia, usaha setan sia-sia. Setan pun kesal-kesal menyesatkan kita. Ternyata kalau di akhir hayat kita matinya husnul khatimah. Orang kalau mati husnul khatimah itu contohnya kan surga atau neraka gitu. Ya, di surga. Sehingga setan yang selama ini susah payah menjerumuskan kita, kok ternyata kita, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, Allah kabulkan. Sumpah setannya, susah setannya, sampai dikatakan oleh para ulama termasuk oleh Imam Haddad, kalau ada di antara kita yang berdoa minta kepada Allah husnul khatimah itu, qasamallahni, setan berkata, sungguh remuk rasa punggungku saat ini. Jadi kalau ada kita minta sama Allah, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, atau mungkin doa yang sering kita baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, itu setan langsung berkata, qasamallahni, sungguh sakit semua rasa tubuh ini. Kenapa? Karena sudah susah payah menjerumuskan manusia yang tadinya malas sholat, lalu ternyata dia minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Sama seperti yang telah panjenengan ini punya sawah misalnya, punya sawah 1 hektar, kalau panjenengan tanami padi, sudah waktunya panen, ternyata gagal panen. Kira-kira rasanya gimana? Sedih nomor gagal? Ya sedih, lalu darah tinggi, macam-macam gitu. Kenapa? Sudah usaha, sudah nanam, yang dikeluarkan modalnya besar, giliran waktu panen ternyata Allah tidak takdirkan panen berhasil. Sedih, bukan hanya hati yang sedih, tubuh ikut sedih, langsung pikiran, asam lambungnya muncul, gitu, darah tingginya muncul, lehernya kaku kabeh, sampai ada stroke. Nah, coba setan pun juga seperti itu. Dia usaha bertahun-tahun menjerumuskan kita agar kita bisa menjadi ahli neraka. Ternyata pada akhir hayat Allah wafatkan kita husnul khatimah. Rasanya tubuh setan itu remuk. Usaha bertahun-tahun bahkan puluhan tahun saya jerumuskan orang ini supaya tidak sholat, supaya maksiat kepada Allah, supaya tidak puasa, yang kaya supaya tidak haji dan tidak keluarkan zakat. Lalu ternyata di akhir hayat Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Makanya setan tidak suka. Dan kalau panjenengan ini Bapak Ibu minta husnul khatimah. Nah, ini para hadirin pelajaran yang pertama. Yang kedua, karena kita tidak tahu bagaimana penghujung hidup kita, apakah dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, maka disinilah pelajaran buat kita, jangan pernah sombong dengan apa yang sudah kalian lakukan. Jangan karena sholat 5 waktu yang sudah istiqamah kita kerjakan, kemudian di saat kita melihat tetangga kita tidak sholat, kita remehkan dia, kita hinakan dia. Kalau kita melihat ada tetangga Bapak Ibu yang belum sholat, kita lihatnya bukan dengan pandangan menghinakan,
kita lihat dia dengan pandangan kasihan. Karena setiap muslim itu satu sama lainnya adalah saudara. Satu sama lain setiap muslim itu adalah keluarga. Innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin orang-orang yang beriman itu saudara semuanya. Sekarang kalau seandainya kula panjenengan punya saudara atau punya adik yang ketika itu di waktu malam adik kula panjenengan ini melindur, tahu melindur? Nah, apa bahasa? Ngigau keluar dari rumah. Dalam keadaan tidur dia jalan keluar dari rumah, berjalan lurus saja. Dan kita kakaknya melihat ini adik kita ini mau kemana? Diikuti sama kita. Ternyata di depan jalan itu adalah jurang. Akhirnya apa yang kita lakukan? Melihat adik kita yang sedang melindur, ngigau jalan dalam keadaan terpenjam matanya nongkrong, yang di depan jalan tersebut ada jurang. Kira-kira apa yang kita lakukan? Pasti kita akan berlari untuk menangkap atau memegang saudara kita. Kenapa? Karena kita sayang dengan dia, karena kita cinta dengan dia. Begitulah kaum mukminin. Kalau kita melihat ada tetangga yang belum sholat, harusnya kita tolong dia. Kalau dalam urusan dunia, di saat kita melihat saudara kita dalam keadaan sedang tertimpa bahaya atau mungkin akan mendekati bahaya, kita akan segera menolongnya. Bagaimana dengan urusan akhirat mereka yang jatuh ke jurang itu dengan jatuh ke neraka? Sakitnya lebih berkali-kali lipat sakitnya daripada jatuh ke jurang, yaitu masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena para hadirin, kita yang sudah beramal, kita yang sudah punya rutinitas ibadah yang sudah kita istiqomahi, jangan pernah sombong dan meremehkan orang lain. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau Sayyidina Ali ini para hadirin adalah sahabat Nabi, sepupu Nabi kita Muhammad. Jadi Sayyidina Ali ini punya ayah namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini pamannya Nabi. Sayyidina Ali ini sepupu Nabi dan juga sekaligus menantu Nabi kita Muhammad SAW yang dinikahkan oleh Nabi kita Muhammad dengan putri tercinta beliau. Nabi punya beberapa putra putri, yang paling dicinta Nabi kita Muhammad adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bahkan pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang paling engkau cintai?" Nabi menjawab, "Fatimah." Yang paling aku cintai adalah Fatimah, karena akhlaknya persis seperti Nabi Muhammad. Kehidupannya meniru secara total daripada kehidupan ayahnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ketika wafatnya ibunda beliau, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Nabi kita Muhammad, ketika Sayyidah Khadijah meninggal, yang menggantikan peran Sayyidah Khadijah untuk Nabi kita Muhammad adalah putri beliau, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sehingga Sayyidah Fatimah itu, para hadirin, mendapat julukan Ummu Abiha, ibu dari ayahnya, ibu bapak Jadi kenapa? Dia ini putri, tapi karena ibundanya meninggal, ibundanya wafat, beliaulah yang menggantikan daripada posisi ibundanya, yang mengurusi daripada urusan-urusan keluarga Nabi kita Muhammad, membantu dakwah Nabi kita Muhammad, menyampaikan daripada perintah-perintah Nabi kepada kaum wanita dari kalangan sahabiah, sahabat-sahabat perempuan. Itu semuanya dikerjakan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ini punya putra diantaranya cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang terus sampai sekarang turun-menurun hingga kepada habaib yang ada sekarang di seluruh dunia. Rata-rata yang ada di Indonesia sambungnya kepada Sayyidina Husain. Banyak yang dari Sayyidina Hasan, tapi yang dari Sayyidina Husain lebih banyak. Di Maroko, Afrika itu banyak dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari cucu Nabi Muhammad yang bernama Hasan. Ini pernah suatu hari para hadirin, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu beliau mengatakan,
Aku heran kalau ada manusia itu yang sombong, sedangkan mereka manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sesuatu yang hina. Apa itu? Sperma, air mani, sesuatu yang hina. Kemudian mereka akan mati, masuk ke dalam kubur pun juga akan menjadi sesuatu yang hina. Jifah qadirah, akan menjadi bangkai yang busuk. Makanya di saat ada jenazah atau ada mungkin tetangga orang-orang di sekitar kita yang meninggal dunia, disunahkan untuk segera menguburkannya. Kenapa? Karena ditakutkan nanti membusuk. Ditakutkan nanti membusuk. Berbeda halnya kalau Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu orang hadirin dalam riwayat meninggalnya di hari apa? Nabi hari apa meninggalnya? Hari Senin. Nabi lahir hari Senin, meninggalnya pun juga di hari Senin. Lahirnya di tanggal 12 Rabiul Awal, meninggalnya pun juga di 12 Rabiul Awal. Nabi kita Muhammad SAW. Meninggalnya hari Senin dalam riwayat, dikuburkannya di hari Rabu. Dikuburkannya di hari Rabu. Loh, apakah tidak rusak daripada jasa Nabi kita Muhammad? Mustahil. Kalau di dalam kubur saja, di dalam tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan bahwasanya mereka para nabi tidak akan hancur jasadnya dalam tanah, apalagi di saat tidak di dalam tanah. Tapi kalau manusia biasa seperti kita, dianjurkan untuk disegerakan. Jangan sampai ditunda beberapa hari, sampai 2 hari, 3 hari tidak dimakamkan, maka ditakutkan nanti tubuhnya akan membusuk. Ketika diletakkan dalam kubur, maka jasad manusia itu akan membusuk, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membusuk itulah, di saat itulah muncul daripada binatang-binatang tanah seperti ulat, belatung dan lain-lainnya, itu yang akan menggerogoti daripada daging manusia. Jadi semua manusia itu akan habis jasadnya dimakan tanah, kecuali yang pertama para nabi. Jadi kalau dengan tanya, jasadnya Nabi Adam itu apakah masih utuh? Apalagi Nabi Muhammad, Nabi Adam yang lebih jauh lagi hidupnya masih utuh. Tidak ada jasadnya Nabi yang dimakan tanah, tidak ada. Kemudian yang kedua adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mereka para sahabat dan orang-orang yang memperjuangkan agama Islam mati dalam keadaan syahid, mereka jasadnya utuh, tidak akan dihabiskan oleh tanah. Kemudian yang ketiga, para hadirin, jasad yang utuh tidak akan dimakan tanah adalah muadzin, orang yang kerjaannya azan, bukan azan. Jadi azan itu pahalanya besar. Sejauh mana suaranya didengar, sebanyak itulah dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya tadi muadzin dia memandangkan azan, kok ternyata di dulu ini didengar oleh 100 orang, maka dia mendapatkan 100 ampunan. Didengar oleh 500 orang, dia dapatkan 500 ampunan. Itu baru yang mendengar. Kok ternyata dengan azannya banyak orang yang datang ke masjid, maka tambah lagi ampunan yang akan dia dapatkan. Sehingga orang-orang yang azan itu dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara Allah memuliakan mereka adalah dengan tidak menghancurkan jasad mereka dalam kubur. Sampai Nabi itu mengatakan, seandainya umatku ini tahu besarnya pahala mengumandangkan azan dan besarnya pahala sholat di shaf pertama, maka niscaya mereka pasti akan berebut. Seandainya umatku tahu besarnya pahala mengumandangkan azan dan sholat di shaf pertama, pasti mereka akan berebut. Kenapa dua hal ini tidak dijadikan rebutan oleh umatnya dari Muhammad di saat ini? Karena tidak paham. Coba sekarang ini yang bukan azan repot, enter masjid, enter musola, kadang lainnya azan belas, kadang lewatan itu kita subuh, maghrib, isya, zuhur, asar, hilang, 14 angin. Akan ada kemarin satu orang datang kepada kami, Habib,
dekat dengan tempat kerja saya, yang satu jauh, yang satu jauh. Cuma saya sering sholat di masjid yang jauh, karena di masjid yang dekat itu tidak ada yang memandangkan adzan sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Saya tanya, jenengan bisa adzan enggak? Bisa, ya sudah, jenengan adzan di masjid yang dekat. Kalau dengan jenengan adzan ternyata ada orang yang datang kemudian sholat bersama panjenengan di situ, pahalanya besar sekali. Nah, ini yang jadi masalah sekarang ini. Orang kenapa tidak mau menjadi muadzin? Karena tidak paham besarnya pahala menumandangkan adzan. Juga sama, orang sekarang tidak paham akan sholat, pahala sholat di shaf pertama, karena juga mereka tidak paham. Sehingga kadang ada orang itu kalau sholat perhatian, sudah dia lihat itu shaf pertama kosong, dia masih bikin shaf di yang kedua. Terus apa itu? Ini yang apa nih, perlu diluruskan. Tujuan pulau panjenengan ini datang ke masjid sholat berjamaah itu apa? Untuk supaya pahala sholat kita dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kita kepingin sholat kita itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholatnya pun juga harus benar mengikuti aturan syariat, termasuk menjaga sholatnya. Nah, ini sedikit mempelajari ini cara menata sholat ini ya, supaya paham, supaya semua jamaahnya dapat fadilah 27 kali lipat. Yang sering terjadi di masyarakat kita, kalau softnya yang pertama penuh, mereka mulai bikin soft di kanan atau di kiri. Yang benar mana? Kalau soft pertama penuh orang ini, maka dengan yang datang, kok ternyata kalian soft pertama sudah penuh, dengan mulai di tengah proses di belakangnya lulusan imam. Jadi mulainya bukan di kanan, bukan di kiri, mulainya di tengah. Nanti kalau ada yang ke tengah terus mulai dari satu orang yang di tengah tadi mulai ke kanan kiri terus menata di kanan kiri. Jadi bukan di ujung, bukan di ujung. Jadi menata soft ya yang benar. Jadi ini sholat orang hadirin sanes bal-balan. Lek bal-balan enten sayap kanan, sayap kiri, gelandang tengah, strikernya 2, backnya 4, ini kan ada nih. Sholat bukan apa? Lepas sholat dipadanya kalau bal-balan, terus apa namanya kipri mami, so pertama bagi, terus gelandang kanan, gelandang kiri, tidak sama. Ini jangan disamakan. Jadi dimulai di tengah. Aja Pak, kalau dimulai di tengah maka akan terlihat rapi, akan terlihat rapi. Tapi kalau mulainya di kanan, kok ternyata pintunya orang masuk itu dari sebelah kanan, orang itu lebih milih ke sana semuanya. Yang masuk dari sebelah kiri, bikin soft sendiri di sebelah kiri. Akhirnya kan tidak rapi dilihatnya, dan itu tidak sambung akhirnya, softnya tidak sambung. Nah kalau kita salat berjamaah, kok softnya terputus, maka fadilahnya pun juga terputus. Sholatnya sah, tapi fadilahnya tidak ada. Nah, sedangkan panjenengan salat berjamaah tujuannya untuk mencari fadilah salat berjamaah. Makanya kadang kalau pas lagi Jumatan itu, kebetulan kok kita diterangkan lihat ada di tengah-tengah kosong gitu ya, itu kok kosong tidak diisi. Mulai dari soft yang kosong sampai ke belakang semuanya dihilangkan fadilah jamaah. Sah sholatnya, tapi fadilah jamaahnya tidak dapat. Nah, makanya dalam sholat kok ternyata mungkin orang yang di depan kita di tengah-tengah sholat, sholatnya batal sehingga dia mundur keluar dari sholat, sehingga depan kita kosong. Apa yang harus kita lakukan? Jangan jalan benar-benar, jangan isi, jalan selangkah, tahan dulu, kasih jeda, kemudian jalan lagi, jangan lari jadi jalan pelan-pelan sampai sempurna softnya. Itu diperbolehkan. Nah, ini kata Nabi Muhammad. Yang ketiga tadi, orang yang tidak akan hancur jasadnya dimakan tanah adalah orang yang suka memandangkan agama. Makanya ini yang suaranya mampu atau yang sudah bisa ada monggo. Harusnya rebutan ditarik-tarik ambing kudune, tapi kenyataannya baru apa?
malah kata sing boten turun nggih. Kudune kerebutan kudune. Nah, coba dijaga sama Allah, dikubur saja sudah Allah jaga sampai tidak habis jasadnya dimakan tanah, apalagi di akhirat nanti di mahsyar, di yaumul hisab pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang tidak akan habis jasadnya dimakan tanah adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil itu? Pemimpin yang peduli dengan masyarakatnya, pemimpin yang perhatikan daripada bawahan-bawahannya. Bagaimana keadaan masyarakat? Oh, kira-kira dari yang menengah ke bawah sampai menengah ke atas itu ada seperti apa? Nah, itu baru pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil jasadnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, orang yang tidak akan dimakan tanah jasadnya oleh Allah nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ahli Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran, dan ini nyata berlaku. Beberapa tahun yang lalu ada di berita ada seorang ustaz yang di satu desa terpencil yang aktivitasnya setiap sore hanya mengajarkan anak-anak TPQ alif ba ta. Kemudian satu hari oleh pemerintah desa kuburan di daerah tersebut akan digusur sehingga kuburannya harus dipindah. Sehingga digalilah itu. Di antara yang digali adalah kuburan si ustaz. 26 tahun kalau tidak salah kurang. Sudah dalam kubur tapi jasadnya utuh dan bahkan masih bersih. Coba 26 tahun, logikanya orang yang meninggal itu kurang hati 6 bulan itu sudah mulai digrogoti tubuhnya. Makanya coba lihat, kalau ada orang yang meninggal kemudian dikuburkan kan dikasih papan setelah jasadnya dimasukkan, ditempelkan ke dinding kubur, diarahkan ke kiblat, kemudian akan ditutupi papan. Nah, nanti setelah beberapa bulan tiba-tiba kuburannya anjlok. Kira-kira kuburannya anjlok. Itu berarti kayunya sudah mulai digrogoti. Kayunya sudah mulai digrogoti. Loh, kayu kalian kulit kalian daging ini luwe awak juga. Luwe awak sendiri. Ya, kayu. Kalau kayunya aja sudah mulai digrogoti, apalagi itu tubuh. Tubuhnya pun juga akan mulai digerogoti oleh binatang-binatang tanah. Itu logikanya. Berarti 6 bulan itu kira-kira sudah mulai, setahun ya harusnya sudah habis. Setahun harusnya sudah mulai habis. Tapi ini 20 tahun lebih tidak habis dan masih utuh. Kenapa? Karena ahli Quran. Dan banyak lagi para hadirin yang kami dapati daripada kisah-kisah orang-orang yang soleh. Bahkan beberapa bulan yang lalu kami mendapati langsung ada salah satu orang yang ahli Quran yang kami kenal. Kemudian ketika ada orang yang wafat dikuburkan di sampingnya, kuburan sebelah ini yang ahli Quran ini tergerus, kena gali, sehingga terbuka kuburannya dan kami dapati dan dilihat bahwasanya jasadnya utuh. Kami dikatakan oleh penggali kubur jasadnya orang yang di sebelah ini masih utuh dan bersih dan kafannya. Padahal kami tahu wafatnya sudah beberapa tahun, kira-kira 5 tahun atau 6 tahun yang lalu wafat. Nah, ini bukti kalau Allah itu menjaga orang-orang yang dicintainya. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cara mendapatkan itu semuanya adalah dengan kita memohon kepada Allah agar Allah kuatkan iman sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena terkadang hati manusia itu berubah-ubah. Hari ini iman kita kuat, belum tentu besok iman kita kuat. Hanya satu kisah para hadirin. Kemudian kita akan bahas sedikit amaliyah apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram. Ada satu kisah yang disebutkan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah. Anna rajulan musliman, ada seorang pemuda muslim, kana yahwa ra'atan nasraniyatan. Ada seorang pemuda muslim yang cinta kepada perempuan. Jadi Nawawiyah ada seorang pemuda yang suka kepada satu perempuan, tapi sayang perempuan ini agamanya Nasrani, agamanya bukan Muslim. Sampai akhirnya suatu hari pemuda yang Muslim ini sakit dan sakitnya itu parah.
Bahkan dokter sudah mengatakan bahwasanya ini sakit susah untuk disembuhkan. Kira-kira umurmu tidak akan lama lagi, kata dokter. Tapi cintanya pemuda yang sakit ini kepada perempuan yang Nasrani, perempuan yang di luar Islam ini, cintanya luar biasa. Akhirnya dia berkata dalam hatinya, ana asyid hati, aku cinta kepada perempuan ini, aku cinta kepada kekasihku ini. Tapi dia agamanya non muslim, agamanya Nasrani. Kalau saya mati, kalau hari ini ternyata dengan sakit yang saya rasakan ini, ternyata Allah cabut nyawa saya, otomatis nanti di akhirat saya tidak akan dikumpulkan dengannya. Karena agama kita berbeda. Agama saya muslim, agama perempuan itu non muslim, agamanya Nasrani. Ya pasti tidak akan bertemu nanti di akhirat. Tapi saya cinta sama dia, saya kepengen kumpul dengan dia dunia akhirat. Akhirat apa? Mikir, mungkin satu-satunya cara supaya nanti saya kumpul di akhirat dengan kekasih saya, ya berarti saya harus beragama Nasrani. Jadi mau mati malah murtad. Coba deh. Gara-gara apa? Gara-gara pacarnya. Gara-gara apa? Pacarnya, gara-gara kasihnya. Akhirnya apa? Dia murtad, dia keluar dari agama Islam. Begitu dia masuk ke agama Nasrani, Allah cabut nyawanya. Coba lihat. Allah cabutnya nyawanya sehingga mati di luar Islam. Naudzubillah. Dan sebaliknya perempuan yang Nasrani tadi yang masih hidup ini juga cintanya luar biasa kepada pemuda yang muslim. Jadi sama-sama saling mencintai. Mendengar kabar bahwasannya kekasihnya meninggal, akhirnya perempuan ini nangis, sedih. Dia kehilangan orang yang dicintainya, sehingga dia pengen tetap berkumpul dengan kekasihnya walaupun nanti di akhirat. Akhirnya perempuan Nasrani ini mikir, kalau saya nanti di akhirat kepingin kumpul dengan kekasih saya, sedangkan agamaku Nasrani dan agama daripada kekasihku adalah muslim, ya saya tidak akan pernah kumpul di akhirat. Pasti berbeda kan? Berarti saya yang Nasrani ini harus masuk Islam dulu supaya nanti kalau saya mati kumpul dengan pacar saya di akhirat. Coba lihat, malah kualik ini. Yang perempuan akhirnya yang dari Nasrani, dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam lah perempuan dengan harapan supaya nanti bisa dikumpulkan dengan kasihnya di akhirat. Bulat aja ceritanya dia. Coba lihat. Nah, itu Allah ubah hati seorang itu. Oleh karenanya Nabi mengajarkan kepada keluarganya dengan untuk banyak-banyak doa yang dianjurkan sama Nabi Muhammad untuk dibaca selesai sholat. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Karena hati kita ini bolak-balik. Sekarang A, belum tentu nanti sore A. Sekarang A, nanti sore Z. Ini mana? Terus ada di ngaji, tumbuh semangat dalam hati. Tadi kita bahas masalah adzan. Terus dengan mulai dihapus. Mulai siswa aku tak ada, mulai siswa aku tak ada. Sekarang dengan ngomong itu, kenyataannya besok belum tentu. Besok ternyata di buatan budal ada. Ternyata di belakangnya ada mendekat dua yang ngantuk. Itu hati manusia. Hadir di majelis, ustadznya bahas sedekah, bahas tentang keutamaan bersedekah, keutamaan infak, semangat di hati. Terus sesuk aku tak sedekah, sesuk aku tak infak di masjid. Aku pengen infak, aku gak ada tabungan 10 juta, berarti infak 1 juta banyak. 1 juta itu sudah bagus sekali itu ya. Seumur hidup tidak pernah infak 1 juta. Karena ustadz yang bahas masalah sedekah dan infak, semangat untuk infak 1 juta. Sekarang itu beda lagi kalau sudah keluar masjid, masuk rumah, ketemu anak, Pak, wayai bayar SPP. Yang dikurangi bukan duit yang ditabung, yang dikurangi jatah infaknya malah. Mulai kata, terus infaknya rasih itu 1 juta. Berarti 500 saya wayai, 500 saya kan bayar SPP anak. Terus selesai anaknya dikasih duit 500.000, muncul istrinya, Pak, kulon teh, beras di teras.
minyak jelas. Jadi kira-kira kafe pakai itu kalau muda kafe yang dipakai beras muda, bahan-bahan muda di satu sekat tak cukup, satu sekat minimal. Akhirnya dikasih 250. Yang diambil bukan jatah tabungannya, tapi jatah infaknya. Itulah hati manusia. Kira-kira orang semua kira-kira. Kita banyak seperti itu. Itu Nabi sudah isyaratkan itu, sehingga Nabi katakan perbanyak baca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kalau dalam Quran ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Ya Allah, wahai Zat yang merubah hati manusia, yang bolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku atas agamamu, tetapkan hatiku atas iman. Ada yang orang hadirin, salah satu daripada hadis Nabi kita Muhammad yang juga menggugah hati kita supaya tidak sombong di saat kita sudah bisa beramal. Justru harusnya kita selalu merasa bahwasanya diri kita bukan orang yang baik, sehingga semakin kita merasa diri kita bukan orang yang baik, semakin kita semangat untuk menjadi orang yang baik. Tapi di saat kita merasa diri kita orang baik, maka kita akan merasa cukup, seakan-akan kita sudah sampai di puncaknya, padahal kita masih baru mulai untuk berjalan, baru mulai untuk mendaki, baru sudah merasa kalau kita sudah sampai di puncak. Nah itu kalau kita merasa baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita dimudahkan dan masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa memasuki tahun baru Hijriah, yaitu tahun 1444 Hijriah. Jadi kita hari ini posisi tanggal 1. Dan sedikit terkait dengan kalender Hijriah ini. Kalender Hijriah itu hitungannya dimulai dan maghrib. Jadi kalau kalender Masehi perubahan tanggal itu tengah malam, betul? Jam 12 malam. 12.00.201 baru sudah masuk tanggal selanjutnya. Tapi kalau kalender Hijriah dimulainya ada maghrib. Kalau sudah masuk ada maghrib berubah tanggal. Jadi kemarin tanggal 29 Zulhijjah, kemudian ada maghrib tadi malam masuk tanggal 1 Muharram. Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kami bahas beberapa bulan yang lalu, ada 4 bulan yang dimuliakan yang Allah sebut dengan Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang diharamkan, artinya diharamkan dan dimuliakan. 4 bulan. Apa itu? Yang 3 nyambung, yang 1 terpisah.